Selamat pagi semua. Black Mask. Black Mask ini siapa nih? King Valen. Apa Reza? Pagi ente. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Absen dulu ya, absen. Pagi Jorvi. Pagi Gabriel. Gaby. Safa pagi. Yusuf. Adib. Berliani Rigen. Pagi, selamat pagi semua. Nanti pagi. Jantungnya banyak. Rizky Muhammad. Ya. Pagi. Pagi kasih jantung. Reza. Oh, Reza ya. Eriko. Bunanda. Oh ya. Kakak Wahyu datang. Kak Wahyu 2006. Selamat bergabung. Berliani Riken, Fakir Stabil. Pagi Oksal, Cal. Giorvi Jessica 20. Pagi Giorvi. Selamat pagi, sudah bisa begini. Selamat pagi semua, tidak salaman ya. Gege Renaldo, Auleria Razita, Saliandra Azahra, Abianisa, Kevin Pratista, Rikdatul Aisy, YB, Indira Amarta, Arianti, Dara Evivani Manalu, Zahra Sania, Yohana Claudia, oh iya Yohana Gerung tono itu, Ivan Kevin Dava, Igo Ilham, Faustina Ivana, Ustakaviana, kata Awan Ufal, Monika Besti, halo Rida Melazari, Farhan Bagaskara, Cika Monika hadir, Pentak, oh namamu King Valen toh Pentak kawan. Kawannya Pentak kawan dari mana ya? Hai kakak Diara, Kak TJ 2016. Ayo ikut presensi tuh. Wah, Mat Yusuf. Ya, wah hadir karena bangun pagi. Ya Zid, hai Zid, gimana kabar Zid? Arhama Nurihtiar, ini fotonya apa? Namanya 666 ini Arhama. Anjoya, halo Anjoya, kasih jantung, thank you. Maria Krisantia, ya. Balkis Nami Rahani, kasih jantung yang banyak, dapat A. Artiaswana ini siapa nih? Asifa ya? Sifa Artiaswana, kamu fotonya apa itu? Conan ya? Sayyidul Mubin, Despi Indah. Des, kamu kemarin nggak datang ya Des ya? Despin, datang itu 2 kali seminggu. Asyifa Rahmi, oh Rahmi artinya Artiaswana. Tarabanan di Oksal. Yanti Magdalena. Terus apa lagi nih? Catat dulu nih yang kasih jantung-jantung dicatat ya. Namira sering kasih jantung, belum dapet A ya. Aduh. Karena di sini aja nih kasih di komennya jantung. I love you Pak Iki bilang semoga lekas sembuh Pak. Ayo kita ketemu di kelas Pak. Semoga corona cepat berhasil. Nah, cepat berakhir kok berhasil. Gaby tuh, Gaby dikasih lep-lep tuh biar dapat A ya. Despi ini kabur-kabur aja nih. Balkis Amini.
Postingan di like semua tuh, kayak si Valen nih. Dia like semua tuh, nanti pagi tak catat namanya Pentakawan dapat A. Tuh dicari-cari Pentakawan ini sopo ya, namanya ndak ada. Despi itu bangun pagi itu telepon nih. Halo, Aji 2006 ya, kakak 2006. Halo, bergabung kita kuliah nih kelas Sistem Sosial Budaya Indonesia. Ya Z, Bang, kasih jantung di kanan bawah sama di komen ya. Supaya seru kuliah kita. Kepencet Bapak, pencet banyak-banyak, gak usah kepencet. Kasih di komen juga. Bisa pasang lagi tuh foto-foto lama ya. Foto-foto lama yang Pak Kiki ganteng-ganteng pergi kemana lah. Pergi ke Kanada, pergi ke Ceko, pergi ke Turki. Turki numpang doang sebenarnya. Permataram. Sopi. Tara, ayo Tara. Ayo. Wah, jantungnya warna-warni. Kasih A. Kalau yang tulis di story kasih A kan gak ada namanya ya. Ya yang merasa aja, yang merasa ya boleh. Gatel Pak Gigi nih belum cuci rambutnya. Dah, hari ini kita mau bahas tentang apa ya? Mau bahas tentang perubahan sosial, terus perubahan sosial dan kebudayaan ya. Dan kalau sempat kita bahas Zahra Sania, banyak jantungnya nih orang ungu. Dan tentang pengenalan sosial. Supaya materi kita habislah seperti yang kita rencanakan kan cuman cerita-cerita aja nih. Kita cerita 15 menit, habis itu kalian tanya-tanya gitu kan. Hari ini yang mau nongol di sini, wah Despi nih kasih jantung guys. Tapi jantungnya warna hitam. Jantung warna hitam tuh artinya apa tuh? Artinya apa? Permanen ya? Eternity. Wah. Nggak tahu nih. Belia kelas C hadir. Yo. Bagas Rizky. Airil Anwar. Kalau di kelas itu kita ngabsen di depan ya. Oh betul. Cuma ini karena kelasnya banyak jadi satu, jadi absennya ya inilah tulis-tulis kalian lah. Kita cerita atau kalian mau dulu, mau membahas tentang apa paper UTS. Wah, hati yang lagi kelam. Hatinya Despi lagi kelam. Kenapa Des? Kamu putus sama pacarmu apa gimana? Apa dapat pacar baru, punya pacar 2? Udah punya pacar 2, punya pacar 3. Asik ada kakak TJ. Ya, stay aja lah kalau ada mau ditanya nanti ya, Ji ya. Ntar. Nah. Kocal. Abia. Jantungnya glowing. Yo, thank you. Saya catat di sini nih. Siapa yang kasih jantung-jantung nih? Catat dulu. Enggak lupa. Dapat yang suka kasih jantung catat ya. Waduh, mana yang glowing tadi? Lagi kelam paper. Happy Playgirl, pacarnya 5. Paper, UTS. Belum dapat A. Nilai UTS nggak ada urusannya dengan jantung ya. Kan jantungnya baru sekarang, UTS-nya kemarin. Nanti yang jatuh-janting ini urusannya sama nilai akhir ini. Supaya kamu nggak susah soft skill lah. Soft skill mana nilainya kalau nggak ketemu di kelas? Iya toh? Yang ketemu gini ini soft skill. Puji-pujilah dosen. Bukan saya aja ya. Dosenmu yang lain yang ada dosenmu yang lain yang punya Instagram jangan lupa di like kayak dikasih jantung kayak dipuji-puji lah. Siapa lagi dosen yang punya Instagram tuh? Puspa Melati, ya terima kasih. Oke, jantung baru untuk Was, yo. Wah, ada siapa nih? Gabi, Zahra Zania. Siapa lagi? Kalau paper UTS itu ya diperiksa sesuai papernya. Kalau papernya bagus, kasih A. Kan gitu toh. Kalau papernya kurang bagus, kasih B. Kalau papernya kurang bagus lagi, kasih C. Jantungnya terbang, Ucup, yuk.
Ya soft skill itu memuji dosen ya. Tara, kamu coba coba kalau tahu siapa siapa lagi dosen yang pakai Instagram selain Pak Iki. Ah, ini Yazid. Oh, Yazid. Yazid Yusuf. Yazid Yusuf. Wah, ini banyak kali nih Black Mask, Black Mask ya sopo? Black Mask ya apa? Reza ya? Reza. Oke. Black Mask ya sopo ya? Abia. Bingung Pak Iki, semuanya kasih jantung. Wah, halo. Aduh sih. Aduh, lihat tuh. Tar, ulangi kalau gitu. Taran lah jantungnya. Kuliah lu jantungnya antaran. Nah, Black Mask apa ya? Black Mask ya? Ah, oh Reza ya. Ah, Rebecca itu namamu siapa ya? Alma Rebecca. Aduh, hari jantung surya. Waduh, ini enggak sempat dicatat. Nantilah diputar ulang mau catat nih. Udahlah. Nah, kita kuliah dulu ya. Jantungnya lanjut terus boleh. Jadi tembok. Ini saya bacakan dulu biar kamu nih, biar kamu apa susah nih. Hariza Azail. Yo, ntar lo. Jadi bingung Pak Iki. Wah, semuanya cinta nih. Saya bacakan nilainya nih. Ya, biar kamu shock sama jantungmu itu. Kelompoknya ini saya catat menurut pengiriman ya, menurut pengiriman apa? Tuh pagi sampai garuk-garuk kepala tuh, banyak kalian cinta ya. Jantungnya ungu. Oh. Kelompoknya Alisa Nur Karimah. Nilainya B+. Monik ya. Kelompoknya Shika Monika. Kelompoknya Agnia Abinadina Rudian. Nilainya B+. Alisa Nur Karimah B dan kawan-kawan ya. Cika patah hati. Cika mana nih yang patah hati nih? Kak Rizky. Kak Rizky 2008 ya datang nih. Agnia Abidina nilainya B+. Ashifa Tiaswana, Ashifa R siapa tadi? Nilainya A. Atifa Nadia nilainya C. Ruth Marneta Valen dan kawan-kawan nilainya B. Kelompoknya Artefak, kelompoknya Girna Ramadhani nilainya C+. Pak, itu jantung sama saya yang belum peka. Pak Inai baru datang nih, Inayah. Terus kelompoknya Aulia Rezita Hakim nilainya B. Kelompoknya Risa Octavia nilainya C kurang. Kelompoknya Balkis Amini Naisa nilainya B+. Tarisa Damayanti, thank you. Yang D ntar lu. Ada ntar. Kelompoknya Risa Octavia C-. Kelompoknya Balkis Amini Naisa B+. Kelompok Zahra Sania C+. Kelompoknya Saliandra Zahra, kelompok Karl Marx A. Kelompoknya Muhammad Hanan, kelompok Mini Veteran B+. Kelompoknya Abianisa B. Kelompoknya Giorvi Jessica B. Kelompoknya Raihan Fasya, kelompok Virginia Woolf A. Kelompoknya Alif Zulfikar B+. Ya. Kelompoknya Saidul Mubin A. Kelompoknya
Fakih Hersabil A. Oksaliandra A. Kelompoknya Yohana Claudia A. Kelompoknya Vivi Dia Harespati A. Kelompoknya Dinar Widya, kelompok mawar B+. Kelompoknya Maria Krisantia Geraldine, kelompok support her A. Kelompoknya Mafhan Afriko D nilainya. Ini karena terlambat juga, harusnya dapat C kali itu, tapi ditambah jadi D. Ya, ada kakak Karman bergabung 2015. Halo Mas Karman. Jantungnya berhenti, nilainya jelek. Jadi nilaimu itu murni yang UTS ini tidak terkait dengan jantung, kan UTS-nya udah kemarin diperiksa, udah. Nanti jantungnya apa? Untuk nilai akhir, nilai soft skill. Nah, untuk teman-teman yang belum dapat A, ini tolong nanti dikonsultasikan kepada temennya yang dapat A. Kemarin saya sudah umumkan. Bentuk tulisannya tidak harus 2 kolom ya, itu masalah teknis, betul. Tapi memang ini rata-rata ini saya periksa umum aja, bukan yang harus bagus sekali, enggak. Standar untuk paper tentu diturunkan. Ini bukan untuk paper kalian lulus S2 atau jurnal internasional, enggak. Ini paper S1 semester 2. Tapi tetap saja kalau teman-teman yang lain bisa, ada 8 kelompok yang bisa, yang lain tolong menyesuaikan ya. Jadi Monik mau kasih langsung. Ya, jantung lagi. Monik, catat dulu. Monika Besti, ya. Itu yang nge-like saya punya foto-foto itu banyak, itu 100 500 saya punya foto post itu ya. Tapi jangan di-like aja, dilihat, dibaca captionnya supaya jelas gitu loh, supaya dapat manfaat, supaya dapat pengetahuan gitu loh. Bukan Pak Kiki cuma pamer aja. Jadi nanti disesuaikan, tolong. Ini teman-teman yang belum dapat A, dibuat segera supaya bisa dikasih A. Dibuat kapan ya? Seminggu apa berapa lama ya? 10 hari gitu ya? Apa 3 hari? Jantungnya di mata, gimana gitu. Oh, asik. Thank you. Wah, berkilau nih. Rick Samdan namanya siapa toh? Gebi Ungu. Yang tahu bulat ya. Hai Mas Karman. Lihat masih muda, Tara ya. Ya. Baltazar. Ini Baltazar bukan ya? Bilzar. Nanti yang pertama perlu dibahas nggak nih nih papernya nih? Hamdan Telegram. Krisantia, asik. Krisantia namanya siapa? Bilzar gitu siapa? Bahas. Kalau nggak bahas sekarang, bisa juga kita bahas hari Rabu besok. Ya, YB kasih apa? Ya. Itu kalian harus berpikir out of the box. Orang kasih jantung, ada rame orang kasih jantung. Saya kasihnya apel katanya. Kenapa ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D? Ya, karena pekerjaannya beda. Kalau pekerjaannya sama, ya ini. Ya,
Kasih apel. Nah, tuh Santia. Nah, ya. Pak, you look younger. Perawatan di mana? Lombok. Saya pakai skincare. You look younger ya. Saya pakai skincare. Skincare-nya air wudhu sama tayamum sama tayamum. Kemarin saya nggak bisa wudhu tayamum. Air wudhu. No, skincare satu lemari ya. Enggak, ini memang karena nggak keluar rumah aja kan, stay at home. Jadi kita cenderung jarang kena matahari. Rizky seleb tweet, yo. Saya kasih pesawat. Oh, Zahra Zania. Wow. Zahra Zania kasih pesawat. Bagus. Ah, sekarang ya kita bahas sedikit ya. 5 menit aja ya untuk yang papernya ya. Nanti yang lebih jelas nanti kita eh, Black Mask siapa wih? Muhammad Reza ya? Pun buzzer oposisi. Glowing. Ah, tumben SP udah bangun ya. Kayak cabe, oh di Lombok itu banyak loh, banyak wisata, banyak makanan enak. Terus matahari ada, gunung ada, danau ada, wah pokoknya wisata penuh dah di Lombok kan. Tapi kan kita wisatanya di kamar aja, nggak kemana-mana. Jadi kalau mau wisata sekarang buka internet aja, buka HP tuh. Pak Kiki Karman lagi cari pacar, kali aja follower Bapak. Oh, ini bilang nih anak-anak 2019. Kakak Karmansyah, aktivis IESEC 2015, barista Starbucks. Silahkan yang berminat gitu. Nanti kenalan aja nih Kak Armansyah. Dulu Kak Karman ini temennya cantik gitu yang dari Sumatera itu. Gitu. Oh itu Georgia ada. Ayo pencet banyak-banyak jantungnya. Wah Johanna Gerung nih. Wah Johanna Gerung nih variasi caket dulu Johanna. Aduh. Gabriel KB. Oke, nice. Laurencia Sonia kelas D baru datang nih. Baru datang apa baru nongol baru tulis? Ya yang mau kontak tuh namanya Karman Shu ya. Harusnya Karman Syah namanya. Bang Karman 2015. Bang Karman lagi skripsi ya Bang Karman ya. Rizky Hamdani seleb tweet. Seleb apa? Selebgram. Ntar kita cerita gitu loh. Kita cerita. Kakak yang cari pacar si tua Esek. Oh si pacar si Tara kok tua si Tara Esek. Tuh Tara tuh kenalan tuh sama Kak Karmansyah itu Esek tuh. Absennya pakai love enggak itu bukan absen ini untuk upaya menambah nilai soft skill supaya ini kan kita kalau nggak di kelas gimana mau tahu kamu punya mau kamu punya soft skill kalau kita nggak ketemu di kelas kita ketemunya kan cuma di sini doang Instagram cuma nanti telepon kalau WhatsApp terus terang ya kalau WhatsApp itu kamu mengganggu karena WhatsApp itu saya harus ngetik HP kan HP Inai oh udah dicatat tenang Yanti Samosir ada nggak namanya nih ada ya namanya Yanti nih oh ada kalau kita tidak pernah ketemu kan kita tidak bisa nilai mana yang rajin mana yang baik hati mana yang pinter mana yang sopan mana yang cocok jadi diplomat mana yang Tara Esek ya jadi itu yang cara ini saya bilang ini enggak kamu harus tahu kalau dosen yang lain juga pakai apa pakai Instagram kan kamu boleh menerapkan cara yang sama. Yanti Magdalena oh ya Yanti Magdalena ini saya ngetik apa dikira ngetik apa kira pasti ketik nama saya ya dan mudah-mudahan saya jadi istri diplomat juga nggak apa-apa ya nanti pagi kenalin sama yang diplomat tuh masih ada Kak Dino tuh yang sudah senior
Black Mas ini belum tanya Reza apa siapa nih Black Mas nih? Aurelia Sabila. Kita belum mulai kuliah aja nih ya nih. Untuk anu dulu deh, untuk apa? Untuk apa? Eh Giorvi, Bilzar itu. Oh, Nabila Zahra namanya Bilzar. Saya kira Baltazar tadi. Eh jadi gini ya, yang untuk yang belum dapat A, tar jantungnya belum ketulis nih. Nami Rahani. Ya, Nami Rahani udah. Eh dulu. Pertama yang kalian lakukan untuk menulis itu tentukan perumusan masalah. Mau bahas apa? Ya. Kalau sudah ditentukan, makanya tadi saya kemarin-kemarin saya bilang perumusan masalah itu harus spesifik khusus dia. Kalian mau bahas perempuan, tentuin aja perempuannya perempuan di mana gitu. Pak, saya mau bahas perempuan yang di apa namanya kementerian. Pak, saya mau bahas perempuan dengan laki-laki perimbangan gaji. Kalau bisa sampai ditentukan ada kasusnya di apa Garuda Indonesia. Atau kita mau bahas tentang PKK, Pak, apa perkumpulan ibu-ibu tuh, PKK. Terus apa namanya? Jadi jelas ya. Makanya kalau dia tidak jelas, kalau dia terlalu lebar itu nggak maksimal nilainya. Setelah pada perumusan masalah, yang mungkin nanti kamu boleh tidak menulisnya sebagai variasinya ya, kamu nulis sebagai kalimat pertanyaan atau kamu tulis sebagai pernyataan yang bilang bahwa paper ini akan membahas mengenai. Itu kalau bisa sedapat mungkin dinyatakan. Ada Novia Putri. Ayo Nop. Tada. Kasih jantung sama bunga asik. Waduh, Tara namanya paling atas. Reza udah A. Oh, Reza bukan masalah ini A-nya A baru anu loh. Baru nilai UTS, bukan nilai akhir. Nah, makanya terus dikasih atas latar belakang. Nah, tadi perumusan masalah bisa ditulis sebagai pertanyaan. Ingat harus spesifik. Ya, budaya maritim mau dibahas, tulis mengenai budaya suku Bajo. Tulis mengenai kantor kemaritiman. Tulis mengenai nelayan di Madura. Itu khusus, ya. Bila perlu kamu kasih batas waktu gitu. Jadi kamu tidak membahas tentang sejarah bagaimana Indonesia mempunyai budaya maritim. Nah, itu perlu ya. Setelah kamu dapat perumusan masalahnya yang kamu bisa tulis sebagai pernyataan, skripsi ini akan membahas perkembangan nelayan di Madura. Ya kan? Misalnya setelah dibangunnya jembatan Suramadu. Ya. Terus Pak, kemarin sebenarnya kelompok kami udah situ Pak, anggota kami ketiduran. Ya udah itu suruh anggota yang ketiduran traktir besok kamu tulis Starbucks ya. Kalau ada duit. Nah, sekarang sudah dapat perumusan masalah, terjemahkan ke dalam bentuk judul. Ya, dalam judul, di judul itu kamu tulis nanti misalnya apa namanya? Tulis saja perkembangan masyarakat nelayan di Madura setelah setelah dibangunnya jembatan Suramadu. Jelas.
Baru kamu kasih latar belakang. Kamu bisa awalnya kamu tulis abstrak ya. Sebenarnya abstrak ini terakhir setelah selesai ditulisnya. Kasih pendahuluan. Ya, di dalam pendahuluan tuh boleh langsung tulis latar belakang. Itu cerita tentang keadaan ya atau informasi yang sebelumnya kamu sudah tahu sebelum kamu bertanya itu. Misalnya kamu cerita jembatan Suramadu dibangun sekian, tahun sekian, prosesnya kayak gini, ya. Lalu keadaan masyarakat sebelum dibangun Suramadu itu nelayan seperti ini cerita. Baru kamu tanya kan, setelah cerita itu baru muncul pertanyaan itu. Bagaimana perkembangannya setelah. Nah, setelah muncul pertanyaan itu, nah nanti kamu kasih pemikiran orang sedikit di situ. Menurut bukunya Pak siapa, misalnya kamu kutip dari bukunya Pak siapa, Pak Heru, misalnya Pak Heru, atau Pak Dik-Dik, atau Pak Lestanta, atau Pak siapalah, Pak Lili apa siapa, kutip mengenai, misalnya di situ ada tulisannya mengenai bagaimana sifat nelayan, bagaimana jembatan itu dibangun mempengaruhi yang ditulis itu. Ingat, kutipan dibuat catatan kaki atau body note juga boleh, catatan di dalam itu ada strukturnya baku, boleh salah satu catatan kaki saja atau body note saja. Nah, setelah itu, nah, itu yang disebut pemikiran ya. Setelah itu baru kamu jelaskan hasil pencarianmu itu, bagaimana perkembangannya, dan dibuat detail. Dalam beberapa kasus, dibuat detail itu artinya kamu harus kecantumkan sumber. Entah itu karena kamu baca, ada berita tentang masyarakat nelayan yang jadi bahagia setelah ada jembatan, atau justru jembatan ini membuat susah. Kalau ada sumber, ada kutipan lagi seperti tadi. Jelaskanlah 5, 6, 7 halaman, makanya datanya harus cari dan banyak. Kalau punya bisa wawancara. Misalnya ternyata kamu punya om yang tinggal di Madura, dia kerjaannya misalnya juragan kapal. Ya udah, kamu boleh tanya dia pendapatnya apa, dimasukkan di situ. Nanti kalau sudah dibahas 5, 6, 7, 8 halaman, baru kasih kesimpulan ya. Ingat ada catatan kaki. Dan terakhir ada daftar pustaka ya, aturan penulisan daftar pustaka. Pakai yang standar aja, makanya saya bilang lihat jurnal itu. Kurang spesifik bisa mengurangi nilai, tidak mengurangi nilai. Nilainya tidak maksimal, itu aja. Memang segitu nilaimu gitu. Ya, ini mata. Kalau paper lebih baik pakai footnote atau daftar pustaka. Dua-dua. Footnote itu di dalam, daftar pustaka harus. Bedanya, pilihannya bukan footnote daftar pustaka, footnote atau body note. In note itu loh, yang di dalam ada dalam kurung, terus nama pengarang, terus tahun, terus halamannya itu loh. Misalnya Budiman, 2008.227. Itu bukunya Pak Budiman yang terbit tahun 2008, halaman 27 gitu ya. Atau catatan kaki. Itu. Daftar pustaka kita biasanya pakai apa atau model. Kalau nggak apa, pakai Chicago gitu. Chicago, CMOS namanya. CMOS ya, Chicago Manual of Style, atau namanya Turabian ya. Bangun Pemudi-Pemuda. Ya, daftar pustaka itu semua yang dipakai ya. Jika sudah ada di footnote ditulis ya, daftar pustaka itu harus ada. Di setiap tulisan ilmiah, daftar pustaka harus ada. Diana Aristia. Ya. Nah nanti coba dilihat aja teman-temannya itu yang sudah dapat A, apakah sudah seperti itu enggak. Saya lihat semuanya sudah seperti itu, bahwa beberapa penjelasannya kadang-kadang masih melebar, atau kadang-kadang penjelasannya enggak ada guna. Saya bilang itu enggak apa-apa lah, yang penting masih bisa, logika masih masuk, alur ada, dan struktur sudah rapi, itu dikasih A. Kalau logika enggak masuk, enggak bisa dapat A. Kalau datanya terlalu melebar, kurang, nggak bisa dapat A. Tetapi kalau judul-judul yang umum itu nggak bagus ya. Terus kamu nggak usah juga kasih yang sifatnya hanya copas-copas tuh loh. Saya 1 ini, 2 ini, 3 ini, itu data ndak berguna, saya bilang itu. Cara menganut pendidikan adalah 1, 2 gitu, nanti dikutipkan. Kita nggak berbicara itu ya. Kita langsung masuk data aja.
Baik, sekarang udah setengah jam lebih. Wah, lama ya. Kita bahas ini sebentar aja, 10 menit aja. 10 menit. Kita sekarang belajar tentang perubahan sosial Indonesia. Yuk, SB, thank you. Perubahan sosial. Apa sih perubahan sosial? Perubahan sosial. Untuk yang belum dapat A, bikin lagi ya. Judulnya yang sama, kalau memang judulnya sudah spesifik. Kalau judulnya belum spesifik, dibuat spesifik ya, dibuat spesifik. Makanya kemarin ada beberapa yang tanya lewat WhatsApp itu. Kalian kalau kirim WhatsApp, pastikan fotonya foto kamu ya, dan harus terlihat foto itu sama dosen. Ini gimana anak-anak kirim nggak ada fotonya, itu nggak itu nggak toto ya. Jadi nanti buat lagi lah seminggu ini, kalau bisa kalian sudah kumpulkan lagi. Yang pertama adalah kamu harus periksa lu paper teman-temanmu itu untuk jadi contoh ya. Kalau dulu saya bilang ya gampang, tinggal cari aja yang jurnal online, yang HI atau yang sosial gitu, yang budaya gitu bisa. Oke, kita berbicara tentang perubahan sosial. Yang gampang cerita tentang perubahan sosial ini sebenarnya ya sekarang ini. Kita berubah, topik harus sama, nggak harus sama ya. Kalau sama itu kan cuma karena mempermudah tinggal dikembangkan atau tinggal dirapikan atau tinggal dikhususkan. Dapat jelek dikirim lagi, batas minggu depan ya, belum kita tentukan, minggu depan aja kan nanti diumumkan selalu tanggalnya, seminggu lah mestinya kalian bisa buat. Kita sekarang ini perubahan sosial besar-besaran karena tiba-tiba orang tidak main ke rumah, tiba-tiba orang tidak kumpul di kafe, tiba-tiba kelas tidak ada. Adanya kelas kayak gini, adanya ngopi di rumah masing-masing, adanya orang kumpul pakai Zoom. Sebelumnya kapan Pak perubahan sosial? Ya ini nih, sebelum masa pemilu nih perubahan sosial juga. Sejak Jokowi itu, pemilihan Jokowi tahun 2014 sama 2019 ya. Jadi perubahan sosial karena masyarakat Indonesia kita dibagi dua aja yang gampang. Bagi dua sekarang antara pro Jokowi dengan tidak pro Jokowi. Antara yang pembagiannya itu orang menggampangkan. Pak, bukannya sama seperti SBY? Oh enggak, di SBY kamu berbicara mengenai ada yang ikut SBY, ada yang ikut Megawati ya, dan ada yang tidak ikut SBY, tidak ikut Megawati, yang misalnya ikut itu teman-temannya Pak Fahri Hamzah, Pak Anies Mata, Pak siapa lagi yang beberapa Islam yang kuat gitu. Sebelumnya ada perubahan lagi, ada reformasi, Gus Dur, wah pokoknya semua harus kita berantas korupsi, kata Gus Dur. Wah kita harus egaliter, keterbukaan media massa. Itu perubahan nanti berpengaruh semua kepada kita. Ya harusnya masa ini setelah reformasi kita bebas berbicara, kita mendapat kepastian hukum, itu ya. Kita bisa mengkontrol pemerintah dan lain-lain. Sebelumnya ada zaman Soeharto. Apa zaman Soeharto? Zaman Soeharto itu orang di frame bahwa ateis dan komunisme, karena komunisme pertama diidentikan dengan ateis, dan orang tidak bertuhan itu jahatnya banget gitu. Itu yang di frame. Jadi orang-orang tidak boleh tidak bertuhan, dihukum mati kalau tidak bertuhan itu. Penjahat, kejahatan yang paling jahat itu adalah orang yang tidak bertuhan, yang komunis disamakan. Sebelumnya zaman Soekarno, komunis dan ateis itu tidak apa-apa, meskipun Pancasila sudah ada. Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, tidak apa-apa. Orang komunis bilang, orang PKI bilang, komunis itu ya boleh kalau mau bertuhan, tapi dasarnya kita harus feodal itu kita singkirkan, orang-orang kaya kita singkirkan. Ada lagi perubahan ya, zaman Belanda ke zaman Soekarno, perubahan seperti itu. Apa penyebabnya? Kekuasaan. Salah satunya kekuasaan, tapi yang lain juga banyak. Teknologi ya. Jadi kita bandingkan 30 tahun yang lalu, Petrus Orba ya,
Kalau Petrus Sorba itu kalau kamu pelajari yang dibunuh tuh banyak gali ya, banyak penjahat juga. Beda nih. Teknologi sekarang ini kita karena perubahan sosialnya karena penyakit, wabah penyakit, tapi juga karena teknologi. Sebelumnya kita punya smartphone itu juga mempengaruhi, ada mulai BBM dulu mulainya. Sebelumnya Nokia memulainya. Tidak ada lagi orang main-main itu yang sekarang mainnya semua di main game di HP, mau main jenis apa ada di HP. Mau yang pakai otak sampai gambar-gambar jorok juga ada di HP. Ya. Nah, sebelum ada zaman HP, kita teleponnya kan telepon yang kering-kering itu, nah ada orang gosip di telepon. Kalau mau gosip, kamu ketemu. Sebelumnya lagi, sebelum ada TV, orang tidak berkumpul menonton TV. Orang berkumpul untuk ngobrol, minum teh, minum kopi, ngerokok. Di dalam rumah, di pos ronda, di pojok jalan, semua begitu. Nah, ada orang kumpul-kumpul nonton TV rame-rame, ya. Itu perubahan-perubahan sosial yang sekarang ini kita sedang mengalami juga nih, ya. Nah, ini kayak gampang, cepet aja, ya. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat, ya. Hubungan pekerjaan termasuk. Tutuplah perusahaan gara-gara perusahaan kecil-kecil tuh. Pedagang-pedagang tutup gara-gara corona. Perubahan, ya. Sekarang Gojek semua, itu perubahan sosial juga. Perubahan terjadi karena teknologi kalau menurut Marx. Kalau menurut MacIver terjadi perubahan hubungan sosial. Kalau macam-macam itu, ya. Keinginan penyebabnya kenapa perubahan sosial, ya. Kondisi berubah, sikap pribadi berubah, perubahan struktural dalam sosial ekonomi politik tadi kita bahas. Bisa juga karena keinginan individu untuk mengadakan perubahan. Kalau misalnya ini masyarakat saya ini jahat sekali, semua sudah tidak peduli, semua penuh dengan urusan duniawi, ya sudah sekarang kita galakkan mengaji nasional, apa gelar apa itu namanya, pengajian massal, istighosah, atau gerakan one day one juz, gerakan mengaji satu ayat, gerakan mengaji satu juz, menghafal Al-Quran, gitu ya. Biasanya juga dipicu ada tokoh-tokoh masyarakat yang bisa membuat perubahan sosial. Kita sekarang itu yang terkenal itu ada Mata Najwa Shihab, ya, presiden tentu Jokowi. Kemudian Prabowo sekarang enggak ya, sudah jadi Menhan. Anies Baswedan. Kemudian tokoh masyarakat itu ya Najwa Shihab misalnya, atau kiai-kiai kemarin meninggal, misalnya siapa yang terkenal sekarang, Ustadz Abdus Somad, Adi Hidayat, terus Gus Baha, terus siapa lagi, kalau yang lebih halus Pak ini Habib, ya, Habib Lutfi itu, ya, Syekh itu juga. Kalau yang lain-lain banyak ya, dari kalau dulu ada Gus Dur, almarhum juga presiden. Sumber-sumbernya bisa pertambahan penduduk, penemuan baru teknologi, konflik dalam masyarakat, toleransi, tergantung toleransinya juga, ya. Ada Pak Said Akil, betul. Pak Hanan Ataki, betul. Ganjar Pranowo, betul. Nah, Ganjar. Siapa lagi? Pak Kiki, ya, Pak Kiki. Aduh. Ingat, perubahan sosial juga bisa karena kemajuan pendidikan, ya. Bagaimana kita menghargai orang lain, menghargai karya orang lain. Bisa jadi perubahan sosial. Ini kemarin-kemarin yang kita lacak itu ada penghentian penggunaan plastik itu loh. Jadi semua disuruh bawa tumbler itu loh. Jangan minum aqua gelas, karena aqua gelas nanti plastiknya dibuang-buang. Bawa tumbler. Nah, itu juga kan perubahan sosial, ya. Kalau masyarakat merasa bahwa kehidupan lama itu monoton, dia akan mau berubah. Atau bisa juga perubahannya kalau di negara-negara lain yang galak-galak itu karena perang, revolusi, macam-macam itu. Nanti kita mengalahkan Belanda.
Jangan lupa pengaruh budaya asing ya. Eh, Pengaruh budaya asing itu juga bisa membuat perubahan sosial besar sekali. Orang Indonesia nih, dari kalian lahir nih, kalian lahir tuh tahun berapa tuh? Tahun berapa sih kamu lahir? 98 ya? 98 atau 2001? Tahun berapa lahirnya? Nah, Korea sudah terkenal di sini, makanya hidupmu itu yang cewek-cewek itu penuh dengan Korea. Atau 2001 juga mulai yang budaya jilbab, santren. Kayak semua sekarang nih banyak yang keluaran Islam rata-rata yang perempuannya pakai jilbab semua. Meskipun jilbabnya variasi ya. Budaya asingnya itu bukan budaya asing nih, kesadaran agama. Kalau budaya asing ini yang kemarin datang misalnya jemaah tablik itu kelompok Islam asalnya Pakistan. Salafi ya kelompok Islam asalnya dari Saudi Arabia. Terus Ikhwanul Muslimin misalnya dari Mesir. Nah itu terus kadang-kadang membawa bukan hanya ajaran agama tapi budaya-budaya setempat itu masuk kan. Ya 2001. Lalu kalau kalian ya yang Korea ya Korea. Kalau zaman saya dulu Amerika semua. Amerika terus Jepang. Sekarang ya Korea. Sekarang ganti kalau pakai Cina sekarang. HP Cina, makanan Cina. Padahal makanan Cina itu dari dulu dari zaman kapan mungkin ada bakso, bakpia itu. Dosen merupakan pelopor perubahan sosial. Masuknya di nanti di pendidikan ya, pendidikan berubah. Ya, dosen, guru itu aktornya, tetapi memang biasa. Jangan lupa perubahan sosial juga disebabkan oleh perkembangan media massa. Tergantung media massanya yang kamu buat. Kalau sekarang ini susah. Media massa itu semua. Yang namanya Instagram tuh media massa. Yang namanya Facebook, yang namanya dan banyak sekali ya. Tergantung mana yang kamu baca. Kamu kalau ikuti follow Instagram yang nggak jelas gitu, sadari bahwa itu Instagram nggak jelas. Jadi untuk hiburan aja, ya. Pak, kalau negara ada Butan itu negara ya? Ateis enggak ateis, dia negara. Masyarakatnya agamanya Buddha apa Hindu itu, ya. Pak, saya dulu kecil nontonnya Tao Mingse yo, jadi Cina, Meteor Garden, sekarang dibuat lagi itu makanya. Saya hafal tuh mahasiswa nyanyi Tao Mingse itu. Banyak ya Pak, hampir semua aspek kehidupan, tidak semua tapi banyak ya. Pendidikan itu dia masa itu. Tao Mingse sekarang dibuat lagi ya, Meteor Garden. Apa lagi yang mau dibahas? Ini aja. Ini perlu nih, faktor pendorong perubahan sosial. Pak, berarti lembaga kemasyarakatan yang institusi juga bisa membuat perubahan sosial ya, terkait dengan struktur politik biasanya ya. Ada kucingnya. Kucing tuh. Dengaran nggak? Faktor pendorong perubahan sosial. Pertama, ada kontak dengan kebudayaan lain. Kedua, sistem pendidikan formal. Ketiga, sikap menghargai karya orang lain. Keempat, toleransi terhadap perbuatan menyimpang. Kelima, stratifikasi masyarakat yang terbuka. Keenam, penduduk yang heterogen. 7, ketidakpuasan masyarakat. 8, orientasi ke masa depan. 9, nilai-nilai ikhtiar, usaha untuk maju ya. Novel Water Margin sudah dibuat film ya. Untuk saya nonton filmnya aja, film seri ya. Inai Korea aja. Ganti aja sudahlah, Cina. Ini usahanya Inai untuk mendapat soft skill itu. Tak pakai Cina bukan Korea.
Untuk perubahan sosial bisa evolusi, bisa perubahan perlahan, bisa perubahan terencana. Perubahan sosialnya bisa bentuknya pelan-pelan, linear, bisa siklus yang berulang, bisa juga linear dan siklus. Nanti kita bicara tentang pembangunan juga ini, tapi nggak usah lah, karena kalau di dunia internasional itu ada teori modernisasi, ada teori dependensia, ada teori international system dunia. Pembangunannya bisa model liberal, bisa pembangunan borjuasi, bisa pembangunan autokrasi yang orang-orang pintar itu. Cina, Thailand, nggak apa-apa keliling dunia. Siluman ular putih udah dibuat filmnya layar lebar, ya, White Snake and Sorcerer. Enggak ya, yang dibuat ada sekarang dibuat film 2 jam. Ada model teknokratik, ada pembangunan model populis. Kalau kita lihat perubahan sosial mau pembangunan, ada yang modelnya otoritarian. Bun jadi figuran di siluman ulat putih. Ulat putih apa ulat putih? Kerasakti dibuat film 2 jam, sudah ada 3 seri kalau nggak salah. Ya, Monkey King itu. Ulat putih. Otoritarian demokratik, otoritarian egalitarian, otoritarian mobilisasi, neo tradisional, ya. Udah. Ntar kita selesaiin aja nih, dikit lagi nih. Lanjut ke pengendalian sosial. Ini udah pada cabut nih ya, pesertanya udah turun 10 orang nih. Udah ngilang semua. Pengendalian sosial terakhir. Bagaimana cara kita mengendalikan masyarakat? Ada sistem hukum yang paling tinggi itu kalau di Indonesia Mahkamah Agung. Untuk korupsi itu susah Pak, karena dia bisa bayar hakim. Sekarang ada KPK. Jangan lupa untuk hukum kita punya polisi yang penegak hukum. Sekarang polisinya banyak juga polwan yang cantik-cantik itu. Atau bisa juga melalui masyarakat adat. Aturan adat, aturan agama itu saya juga nonton versi baru Kerasakti Forbidden Kingdom. Forbidden Kingdom itu di mana ya? Ya. Yohana Gerung masih, Mehan masih, Tara masih, yuk. Bisa juga pakai sistem adat ya untuk pengendalian sosial. Soalnya ini hukumnya kalau di Aceh itu adatnya udah jadi hukum resmi. Cambuk itu yang atau lewat orang-orang berpengaruh ya, seperti yang banyak terkenal tadi Ganjar, Anies, Ridwan Kamil, Jokowi, Najwa Shihab, siapa sekarang Gus Bahak itu kalau itu yang, atau Adi Hidayat, terus Somad, terus yang baru meninggal Glenn Fredly udah meninggal. Glenn Fredly saya tuaan loh dapat Glenn Fredly itu, cuman ini karena skincare aja nih makanya masih skincare-nya air wudhu. Ini Tara sering-sering pepet saya tuh, disuruh pepet terus, penting mepet dosen tuh dapat A ya. Kalau nanti sudah dapat A itu lupakan dosenmu. Alia masih. Alia kamu nggak ada gambarnya ya? Sedikit lagi, pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota, ya. Prosesnya bersifat mendidik, mengajak, atau memaksa masyarakat untuk mematuhi pepet kakak Esek. Oh iya betul, pepet kakak Esek, Kak Karmansyah, Tara. Glenn Fredly, Dita Gusdoyo, Kenobi masih. Yang masih ini saya catat untuk dapat nih. Rikian masih. Ya. Cara pengendalian sosial bagaimana? Paksaan fisik biasanya alternatif akhir. Bisa juga mengajak, membujuk, ngolok-ngolok juga bisa, menyebarkan desas-desus bisa, mempermalukan bisa, pengendalian sosial. Ya.
pengawasan individu, bisa pengawasan individu terhadap kelompok, bisa pengawasan kelompok terhadap individu, bisa pengawasan kelompok terhadap kelompok. Ini kayak corona, pengawasannya di masing-masing komplek, masing-masing desa, masing-masing gang, kampung itu pengawasan sendiri. Gitu. Kita masih Despi, masih Laurencia, masih. Saya minum Pak, benda syarat nih minum. Oh, Bagas masih kasih jantung. Jangan lupa diperbaiki anunya ya. Pengadilan sosial bisa preventif, bisa represif. Sarana pengadilan sosial hukum, pendidikan formal, agama, dan individu. Fungsinya mempertebal keyakinan, penghargaan, mengembangkan rasa malu atau jiwa yang sehat, mengembangkan rasa takut dengan sistem hukum. Lembaganya apa? Reza masih, Dapa masih, King Valen masih. Sinyalnya minta diisi, nggak ada uang. Saya nanti saya sebarkan nanti yang bisa minta di rektorat tuh loh. Ada ini. Lembaganya polisi, pengadilan, adat, dan tokoh masyarakat ya. Sudah selesai. Jadi sebentar gini. Kuliah kita selama 1 semester saya nyatakan selesai. Selesai. Kuliah selama 1 semester. Nah, tolong nanti kalau saya post di feed itu, di gambar yang akhir, kalau ada bacaan, entah itu berita, entah itu artikel, di Google betulan ya, dibaca sendiri. Supaya nambah. Masa nggak ada 3 tuh Pak, 3. Oh, nggak ada 3 ya. Kan ada edaran rektor untuk penambahan tuh. Ganti nomor ganti nomor ya. Kuliah kita selesai. Saya menerima hari Rabu akan saya buka kalau ada yang mau ketemu aja. Yang mau bertanya masalah kuliah secara keseluruhan. Atau yang mau tanya mengenai masalah paper UTS. Gitu ya. Nah, saya enggak lama-lama, kita udah lama sekali nih, 1 jam udah lama. Meskipun saya hanya melihat fotomu saja dan banyak jantung dan banyak jantung ini. Terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi hari Rabu untuk cerita-cerita umum tentang kuliah atau pertanyaan-pertanyaan tentang kampus atau yang mau konsultasi paper ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Stay at home. Alhamdulillah. Sehat. Semangat. Ini hasil usaha terapi selama sebulan penuh. Dulu lumpuh, nggak bisa bergerak sama sekali, tangan kanan. Sekarang bisa. Dadah. Terima kasih jantungnya. Amin.